Shalom saudara-saudara sekalian. Saudara, apa yang akan terjadi kepada seseorang yang tidak mengenal Tuhan dan terus-menerus berbuat dosa? Sekalipun Tuhan sudah memakai segala macam cara, namun hal itu tidak membawa kepada penyesalan dan pertobatan. Apakah Tuhan akan membiarkan orang tersebut di dalam kekerasan hatinya, atau apakah Tuhan akan menyatakan murkanya? Nah, hal ini saudara akan dijawab di dalam penglihatan yang ditulis di dalam Wahyu 15, meneruskan refleksi gema kita dari Wahyu 14 sebelumnya. Nah, mari kita membuka Wahyu 15. Saya akan membaca hanya ayat 1 sampai 4 saja, selebihnya saya tetap mendorong setiap kita untuk membaca keseluruhan dari pasal ini. Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Saudara, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak bertobat? Wahyu 15 menjelaskan bahwa jika seseorang terus mengeraskan hati, maka Allah akan menyatakan murkanya. Seperti yang dituliskan oleh Wahyu 16 ayat yang ke-9, murka Allah akan ditumpahkan ke atas orang-orang yang tidak bertobat. Dan Wahyu 13 ayat 16 sebelumnya memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak bertobat ini adalah orang-orang yang menerima tanda binatang itu, yang menyembah naga itu, dan yang bersekutu dengan binatang itu. Nah saudara, pasal ke-15 diawali dengan penglihatan tentang 7 malaikat dengan 7 malapetaka yang terakhir. Angka 7 saudara yang melambangkan kesempurnaan dan kegenapan. Nah hal ini menandakan berakhirnya murka Allah. Itu artinya saudara, kesempatan untuk bertobat tidak ada lagi. Allah akan memberikan penghakimannya kepada manusia yang tidak bertobat. Nah ketika saat itu tiba, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat saudara. Nah di lain pihak saudara, berita sukacita diberikan kepada mereka yang menghargai masa anugerah dan menggunakan kesempatan untuk bertobat dari dosa. Mereka ini adalah umat tebusan Allah. Orang-orang yang mengalami kemenangan. Mereka mengalami kemenangan karena Kristus yang menyelamatkan dan terlebih dahulu sudah menang terhadap iblis. Nah di dalam pasal ini saudara, Rasul Yohanes menggambarkan di pantai berdiri suatu kumpulan orang banyak yang berkemenangan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, yang menyanyikan nyanyian pembebasan dan juga kemenangan. Nah gambaran ini saudara didasarkan pada kisah tenggelamnya bala tentara Fir'aun di Laut Merah. Kemenangan yang dialami oleh Israel terhadap orang Mesir, saudara, di Laut Merah itu merupakan bayang-bayang kemenangan umat tebusan Allah. Nah, jadi sama seperti Israel, saudara, mengalami kemenangan karena Allah, demikian pula orang-orang milik Allah yang sudah ditebus akan mengalami kemenangan dan akan dengan nyaring memproklamirkan bahwa Allah lah yang memberikan kemenangan kepada umatnya. Nah saudara, ini adalah suatu gambaran yang indah dan sesungguhnya memberikan kita umat tebusan Allah yang percaya kepada Kristus suatu janji saudara dan juga penghiburan
bahwa di dalam menjalani hari-hari di dalam kehidupan kita ini, bahwa sesungguhnya kita bisa mengalami kemenangan karena kemenangan itu sudah dimenangkan oleh Kristus terlebih dahulu bagi kita. Jadi, saudara, mengapakah seseorang di dalam dunia ini sulit untuk bertobat dan kemudian datang kepada Tuhan? Nah, tentu saja saudara bisa banyak alasan, tapi salah satu alasan yang umumnya ada di dalam hati banyak orang adalah karena seringkali orang berpikir bahwa kesempatan itu masih ada. Masih ada hari esok, masih banyak kesempatan. Namun di dalam Wahyu 15 ini kembali kita diingatkan bahwa kesempatan itu tidak akan selalu ada. Akan ada waktunya di mana murka Allah itu akan dicurahkan kepada mereka yang tidak bertobat dan tidak percaya. Nah, apakah saudara sudah percaya kepada Kristus? Sudahkah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan saudara? Kalau belum, saat yang terbaik adalah sekarang, saat ini. Nah, bagi kita yang sudah percaya, kiranya Injil kasih karunia Allah itu saudara kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Bersandar hanya kepada karya Kristus semata yang memampukan kita untuk bisa hidup menyenangkan hatinya di dalam kehidupan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur karena kemenangan yang Engkau alami, Tuhan, boleh memberikan kami harapan bahwa di dalam kehidupan kami ini, kami juga bisa mengalami kemenangan terhadap dosa dan terhadap segala godaan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan adalah saat ini, sekarang. Karena ada waktunya di mana murka Allah akan dicurahkan dan kesempatan itu tidak akan ada lagi. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan juga sekaligus Allah yang adil di dalam kehidupan ini. Firman-Mu kiranya menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.